Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Naila, Alisa Naila, Bagus Aditya Novit, Diandra Dika Kusuma, dan Kansomo. Kami di sini akan membahas peradaban Romawi kuno, dan kami memiliki beberapa poin penting, yaitu sistem pemerintahan, letak geografis, sistem kepercayaan, budaya peninggalan, dan kondisi saat ini. Awalnya, Romawi berbentuk kerajaan, monarki, dengan rajanya yang pertama adalah Romulus. Raja-raja Romawi ini berasal dari keturunan pendatang yaitu bangsa Etruska, yang memerintah penduduk asli sebelumnya, yaitu suku bangsa Latin. Masa pemerintahan kerajaan ini berlangsung pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi, dan berganti ke sistem pemerintahan republik. Pemerintahan republik ini berlangsung dari 500 sampai 250 sebelum Masehi. Pada pemerintahan republik, terdapat beberapa unsur yang menjalankan pemerintahan. Di antaranya, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh 2 orang konsul yang dipilih untuk masa jabatan setahun. Masing-masing konsul memiliki hak saling memveto, hak saya larang, sehingga keputusan penting harus didukung oleh kedua orang tersebut. Konsul memiliki tugas dan wewenang memegang kendali atas pasukan, berhak menyatakan perang, dan membuat hukum. Jabatan konsul ini hanya boleh dipegang oleh golongan bangsawan atau disebut patrisia. Jabatan ini dipilih oleh warga laki-laki dewasa. Kedua, kekuasaan legislatif adalah dewan penasihat yang anggotanya terdiri dari orang-orang patrisia, berjumlah sekitar 300 orang dengan jabatan seumur hidup. Berasal dari mantan pejabat konsul, senat memiliki tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan penasihat kepada konsul. Dapat mengajukan usulan undang-undang, berwenang dalam urusan politik luar negeri, ekspansi, dan mengawasi bidang keuangan negara. Senat juga memiliki hak veto terhadap keputusan majelis. Yang terakhir, majelis. Majelis ini berunsur anggotanya berasal dari kalangan laki-laki yang mampu menggunakan senjata. Komitia hanya memiliki sedikit kekuasaan. Tugas dan wewenang majelis memilih para konsul dan pejabat-pejabat yang lain, menyetujui atau menolak perundang-undangan yang diajukan oleh konsul dan senat, dan sisanya pejabat lain seperti pengadilan, pengontrol pemerintahan kota, bidang keuangan, dan pengawas moral rakyat yang dipilih selama setahun. Awalnya, rakyat biasa yang disebut plebia atau pleb hanya memiliki sedikit keputusan dan sedikit perlindungan hukum. Tetapi, setelah beberapa ratus tahun, golongan ini akhirnya memperoleh hak penuh, misalnya hak untuk memilih tribun atau pejabat yang memiliki hak untuk veto, hak saya larang. Di bawah hukum yang dibuat pada 540 sebelum Masehi, akhirnya golongan plebia mendapat perlindungan hukum. Golongan plebia ini juga terbuka untuk menjadi jabatan sipil dengan sistem pemerintahan seperti Roma, menjalankan pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya ada letak geografis. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan di wilayah semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasinya dikelilingi 7 bukit membuatnya aman dari serbuan bangsa asing. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Kepercayaan bangsa Romawi adalah nihilisme dan politisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Budaya peninggalan. Peradaban Romawi kuno banyak meninggalkan sejarah, baik artefak atau budaya kebiasaan hingga sekarang. Peninggalan dari Romawi kuno yang dapat kita lihat sampai saat ini antara lain adalah Kolosium. Masyarakat Romawi merupakan masyarakat yang sangat menikmati hiburan. Kolosium merupakan bangunan berbentuk stadion yang dapat menampung ratusan ribu penonton, sehingga dapat digunakan sebagai untuk pertunjukan hiburan. Kolosium konon dibangun sekitar 2000 tahun lalu dan sampai sekarang masih kokoh. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan keajaiban dunia. Selanjutnya ada Pantheon, merupakan rumah dewa bagi bangsa Romawi. Ada Aquaduk, merupakan bangunan saluran air bersih. Bangunan fisik yang dibangun oleh Romawi memiliki multifungsi. Ada juga Cloaca Maxima, merupakan saluran pengairan untuk menyalurkan kelebihan air hujan. Kerennya, saluran ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Selain bangunan, peninggalan Romawi lainnya adalah dalam bentuk sastra. Di antaranya adalah karya sastra Epos Aeneas oleh Vergilius.
karya sastra Ode dan Satir oleh Horatius, dan karya sastra Amores oleh Ovidius. Kondisi saat ini. Kondisi Romawi kuno saat ini telah berubah menjadi suatu negara yang dikenal dengan nama Italia, yang dimana di sana terdapat sungai Tiber yang berada di tengah-tengah Italia membentuk lembah di mana Goa Roma berkembang. Buat daftar perpustakaan kami gunakan, lalu mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.